wabarakatuh. Hari ini kita akan kuliah matematika diskrit dengan topik matriks, relasi, dan fungsi. Adapun deskripsi dari matematika diskrit yaitu merupakan matematika yang penting di program studi informatika karena mata kuliah ini berisi materi-materi yang mendasar yang harus dipahami dan dikuasai sehingga sebagai fondasi mata kuliah bidang teknologi informasi. Untuk relasi sendiri pengertiannya adalah suatu yang menyatakan hubungan atau kaitan yang khas antara dua himpunan. Relasi sangat erat kaitannya dengan fungsi, di mana keduanya merupakan hal yang sangat berkaitan. Untuk penilaiannya pada matematika diskrit yaitu 10% untuk nilai absensi, untuk tugas 30% dan untuk UTS dan UAS 60%. Adapun kemampuan akhir dari materi ini yaitu mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tentang relasi beserta sifat fungsi, sifat operasinya. Sedangkan untuk bentuk pembelajarannya menggunakan sistem luring. Saya mulai ya. Kemarin kan udah bahas metrik, sekarang relasi dan fungsi ya. Relasi yang sebelah kanan, sebelah kiri itu dinamakan kodomain, sedangkan sebelah kanan itu yang dinamakan, sebelah kiri atau himpunan ini, himpunan A itu dinamakan domain, sedangkan yang sebelah kiri kodomain, lawan ya. Jadi matriks itu himpunan A disebut dengan daerah asal atau domain, sedangkan B itu daerah hasil atau kodomain ya. Jadi himpunan A, Amir, Budi, Cecep itu domain. Sedangkan B itu IF 221 dan seterusnya itu kodomain. Ya, sedangkan hasil itu misalkan Amir ini panahnya ke IF 2251 sama IF 3223 itu dinamakan hasil atau range. Dari sini ada yang ditanyakan relasi. Belum, Bu. Oh, relasi di sini kalau relasi itu himpunan domainnya itu boleh double, boleh kosong. Rangkap ini kan Amirnya ada dua cabang. Tapi untuk fungsi, untuk daerah domainnya tidak boleh double, tidak boleh kosong. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Ya. Untuk domainnya kalau fungsi tidak boleh kosong anggotanya ini ya. Misalkan A-nya nggak punya anggota, nah itu bukan fungsi. Itu masuk relasi. Dan juga misalkan A-nya cabang 2, misalkan A1 sama A2 kan otomatis kan A-nya cabang 2. Nah, itu juga bukan termasuk fungsi.
Dari sini ada yang tanyakan? Sudah paham, Bu. Relasi, ya. Nomor 1, representasi relasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama dengan diagram panah ini ya. Jadi A, IF 251, Amir dengan IF 323. Sedangkan Budi ini juga ada dua cabang, Cecep cuma 1 cabang, dan seterusnya. Ini yang dinamakan representasi relasi dengan diagram panah, ya. Yang kedua, representasi relasi dengan tabel ini, ya. Tadi Amir ada 2 ya, Budinya juga 2, Cecepnya 1. Ya, jadi tabel A itu domain atau daerah asal, sedangkan B kodomain. Ya. Kodomain atau bukan kodomain. Nah, kodomain ada satu lagi. Ini daerah hasil range. B-nya itu range. Nah, kodomain itu ada ya, misalkan sini ada IF berapa? IF 400 misalkan. Jadi di sininya berhubung nggak ada temennya, misalkan Dani IF 400 jadi di sini tabelnya. Ya. Yang ketiga, representasi relasi dengan matriks dimasukkan. Jadi kalau ada bernilai 1, kalau tidak ada bernilai 0. Contoh tadi di ini Amir IF 251 sama Amir 323. Dibaca ini. Amir itu A1, sedangkan Budi itu A2, Cecep A3. Sedangkan B1 IF 221, B2 IF 251, B3 IF 342, B4 IF 323. Amir tadi apa ya? 251 sama 323. 251 itu B2. Jadi di sini. Ini kan A1 B1 yang ini, yang atas. Kiri atas pojok itu A1 B1. Ini sampingnya A1 B2. Sampingnya lagi A1 B3. Sampingnya lagi A1 B4. Jadi Amir ada di A1 B2 sama A1 B4. Ya, jadi berhubung ada teman bernilai 1. Dikasih angka 1. Di A1 B1 enggak ada kan? Di contoh soal ini, ya. Dan seterusnya. Dari sini masukkan ke tabel matriks. Ada yang ditanyakan atau bingung kalian? Udah paham? Paham, Bu. Sekarang yang keempat, representasi relasi dengan graf berarah. Simpul A itu asal, simpul B tujuan. Jadi misalkan contohnya A, A ini di sini. A, B
ini ke sini. Ini simpul asal, ini simpul tujuan, dan seterusnya. Kalau tetap di simpul itu dinamakan loop. Nah, ini seperti ini, A, A. Nah, tetap di A kan, itu yang dinamakan loop. Atau kalang atau gelang, terserah kalian. Sekarang sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksi, setangkup, menghantar. Ini kalian baca sendiri ya. Sekarang masuk ke untuk sifat-sifat relasi, kalian baca sendiri ya. Sekarang masuk ke inverse. Lambangnya sama. Min 1. Ya. Contoh soal. Misalkan ini P 2, 3, 4. Q-nya 2, 4, 8, 9, 15. Jika kita definisikan relasi dari P ke Q dengan P habis dibagi Q, maka hasilnya 2,2, 2,4, 4,4, 2,8, 4,8, 3,9, 3,15 ya. Itu yang maka diinverskan. R inverse adalah inverse dari relasi ini. Jadi hasilnya inverse ini. Tinggal dibalik aja. Ya. Kalau soalnya ini tinggal untuk mengerjakan inverse tinggal ditranspose aja. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke. Operasi irisan. Irisan itu yang kembar saja yang ditulis. Ya. Yang kedua operasi gabungan. Lambangnya itu U. Kalau gabungan tulis semua, tapi kalau kembar tulis satu tok. Jadi misalkan ini relasi R1 kan ada ini AA sama relasi 2 juga AA kan. Ambil satu tok aja, jadi AA gitu aja. Bukan AA, 2 kali jangan. Cuma satu aja. Ya. Jadi gabungan tulis semua. Oke. Sekarang operasi selisih. Kalau selisih kamu lihat yang pertanyaan pertama. Yang misalkan kembar itu dihilangkan. Jadi AA, BB, CC. Yang kembar cuma di AA. Otomatis BB sama CC ditulis. Relasi 2 dikurangi relasi 1. Lihat relasi 2. AC, AD. Sedangkan ini yang selanjutnya beda setangkep. Tanda tambah ada lingkarannya. Itu yang ini beda setangkup itu sama aja dengan gabungan, tapi yang kembar jangan ditulis. Cuma itu bedanya sama gabungan, hampir sama dengan gabungan, cuma yang kembar kalau di gabungan ditulis, kalau di beda setangkup jangan ditulis. Udah pahamkah 4 operasi relasi A, B, C, D? Udah paham ya operasi relasi? Ya.
Ya, sampai memahami, Bu. Hah? Udah. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang komposisi relasi. Contoh soal. R. Relasinya 1,2, 1,6, 2,4, 3,4, 3,6, 3,8. Sedangkan S 2, U, 4, S, 4, T, 6, T, 8, U. Komposisi lambangnya apa ya ini? Huruf O, ya, itu komposisi. Jadi R komposisi S itu 1,2, duanya kamu lihat di S, yang angka depannya di S itu 2, nah dihilangkan, ditutup gitu. Jadi ketemunya 1,U. Cari lagi yang 2 nggak ada. Setelah itu 1,6 dilihat 1,6 sama S-nya di 6, T. 6-nya dicoret, jadi ketemunya 1, T. Ya. Setelah itu lanjut 2,4. Cari yang 4 S ya. Ini ada 4S, itu 4-nya hilang, jadi ketemunya 2,S. Setelah itu ada lagi, ini 4,T, 4-nya hilang, lanjut ke 3,4, lihat di S yang angka 4, ini ada 2, yaitu 4,S sama 4,T. Yang pertama dulu 4-nya hilang, jadi ketemunya 3,S, satunya 3,T. Ya. Setelah itu ini 3,6, cari di S, angka 6. Ada 1, 6,T ya. 6-nya hilang, jadi ketemu 3,T. Lanjut ke ini. 3,8 ini ada angka 8 sama sini. Nah, jadi ini 3,U. Hasilnya itu. Itu yang dinamakan komposisi. Ada pertanyaan tentang komposisi? Udah paham kalian? Permisi Bu, mau tanya Bu. Iya. Silakan. Yang komposisi Bu, berarti yang sama itu dihilangkan ya Bu? Iya, dihilangkan. Gampangannya gitu. Yang sama dihilangkan. Terima kasih atas jawabannya Bu. Oke, yang lain udah paham ya? Saya lanjut ya. Habis komposisi, ini operasi relasi dalam bentuk matriks. Gabungan, irisan, sama aja ya. Sekarang fungsi. Tadi udah saya terangkan perbedaan antara relasi sama fungsi ya. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, himpunan pasangan terurut. Yang kedua, formula pengisian nilai. 3, kata-kata. Sedangkan yang keempat, pakai kode program. Ya. Nah, sekarang macam-macam fungsi. Fungsi dikatakan 1 ke 1 atau one to one atau injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A memiliki bayangan sama. Ini yang dinamakan one to one atau injektif. Jadi di domainnya itu tepat 1, nggak boleh kosong ya. Sedangkan di kodomainnya
boleh kosong. Injektif itu di kodomainnya boleh kosong. Itu yang dinamakan injektif. Sedangkan kalau oto atau surjektif ini di kodomainnya boleh double. Ya, subjektif boleh double, ya, tapi tidak boleh kosong di kodomainnya. Oke, sedangkan ini korespondensi satu-satu atau bijektif tepat satu. Ya, himpunan A ke B tepat satu. Jadi di kodomainnya tidak boleh double, tidak boleh kosong. Kalau bijektif. Ini kalian paham injektif? Halo? Ya, Bu. Paham? Paham. Oke, coba. Nah ini perbedaan antara injektif, surjektif, atau bukan keduanya, atau bukan fungsi. Yang ini, yang pertama, ini masuk apa ini? Masuk injektif atau surjektif, atau bukan keduanya, atau bukan fungsi? Injektif. Oke, kalian paham? Ya, injektif boleh kosong ini kodomainnya. Oke, dan juga nggak boleh. Nah, yang sebelahnya, sampingnya itu apa? Surjektif. Oke, surjektif. Oke, boleh double, benar. Tidak boleh kosong ya. Oke, baru bawahnya yang sebelah kiri. Bukan keduanya. Apa ini? 1, 2. Ini. Bukan keduanya, Bu. Ini masuk apa? Atau bukan infus atau bukan injektif surjektif? Apa? Bukan Halo? ya, Bu. Bukan keduanya, Bu. Bukan apa? Hah? Bukan keduanya atau bukan infus? Bukan keduanya. Halo, Bu. Bukan Yang keduanya, nomor Bu. 3 apa? Bukan keduanya atau bukan infus? Bukan keduanya, Bu. Bukan keduanya. Bukan Bukan keduanya, Bu. Keduanya, Bu. Oke. Ya, ini Oke. bukan keduanya. Sampingnya lagi. Apa ini? Bukan fungsi. Yang keempat. Ini apa? Hah? Bukan fungsi, Bu. Apa? Bukan fungsi. Ini? Surjektif itu, Bu. Terus apa? Bukan. Ya, bukan fungsi, namanya apa? Relasi. Bukan fungsi, namanya apa? Oke, pinter. Sip, sekarang saya lanjutkan. Fungsi inverse. Sekarang fungsi ya. Untuk mencari fungsi inverse, rumusnya pakai ini. Min dx ditambah b per cx min a. A sama D dibalik ya. Letaknya dibalik ya. A ditaruh di bawah, D-nya ditaruh di atas. Contoh soal ini yang bawahnya. Fx sama dengan x min 1
Jadi inverse-nya ini yang biasa ini. Yang aduh, gak ada contohnya ya. Kalau ini soal sing pembagi pakai rumus ini ya. Sekarang ini contoh soal, misalkan fungsi X-nya sama dengan X min 1. Ya, setelah itu Fx ya, Fx itu sama aja dengan Y ya. Jadi Y sama dengan X min 1. Setelah itu min 1-nya dilempar sebelahnya Y. Jadi X sama dengan Y plus 1. Otomatis inverse-nya, maka F inverse sama dengan Y plus 1. Atau F inverse X, misalkan ini X ya, otomatis Y-nya hilang ya, diganti X ya. Jadi X plus 1. Itu yang dinamakan inverse. Ya. Sekarang lanjut ke komposisi fungsi. Komposisi fungsi lambangnya sama dengan relasi O. Ini ya notasinya. Contoh soal. Di sini ya. Di X kuadrat ditambah 1. Setelah itu kamu lihat soal di Fx. Di Fx, X-nya ini diganti sama X kuadrat ditambah 1. Ini. Lalu ditulis, dilanjutkan ke min 1. Ini. Plus 1, min 1 hilang. Oke. Contoh kedua, G bunderan Fx. Fx ditulis dulu soalnya. X min 1. Setelah itu kalian lihat Gx. Gx-nya kan X kuadrat plus 1. X kuadrat ini X-nya diganti X min 1. Berhubung kuadrat pakai kuadrat. Setelah itu plus 1. Setelah itu dihitung pakai kuadrat ya. X kuadrat min 2AX plus B. Ya, ketemunya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah 1 sama dengan 2 ini. Jadi totalnya X kuadrat min 2X plus 2. Dari sini, kalian pahamkah? Halo? Sampai apa yang tadi? Komposisi, pahamkah kalian? Sudah pusing, Bu. Ya udah deh, tak lanjutkan minggu depan gitu, sampai sini. Akhiri sampai sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.